Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar gerak melingkar. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang menghitung frekuensi dan periode putar. Sekarang kita akan lanjutkan ke menghitung perpindahan dan posisi sudut pada GMB. Nah, GMB ini adalah gerak melingkar beraturan. Ya, singkatan dari gerak melingkar beraturan. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah partikel awalnya berada pada posisi 60 derajat. Kemudian ia bergerak dengan kelajuan sudut konstan pi radian per sekon. Tentukan perpindahan sudut dan posisi sudutnya. Ya. Di sini delta theta adalah perpindahan sudut dan theta t atau posisi sudut akhir ya, setelah 8 detik berputar. Ya. Oke, kalau kita tuliskan diketahui pertama theta 0 atau posisi awal sudutnya adalah 60 derajat. Dan omeganya atau kecepatan sudutnya pi radian per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah delta theta dan theta t. Oke, kita cari terlebih dahulu delta theta. Kita gunakan persamaan delta theta sama dengan omega dikali t. Ya, omeganya kecepatan sudut dikali dengan t-nya waktu. Kecepatan sudutnya V dan T-nya 8. Hasil diperoleh 8 V radian. Kemudian kita cari, kita konversi dulu. Karena theta 0-nya kan 60 derajat ya, dalam derajat. Kita coba konversi. 8 V radian berapa derajat? Caranya 8 V radian kita kalikan dengan 180 dibagi V. Hasilnya diperoleh, V-nya kita coret, 8 kali 180 dapatlah 1440 derajat ya. Ini delta theta-nya. Kemudian theta 0-nya atau theta t-nya adalah ya theta 0 ditambah dengan delta theta. Theta 0-nya di sini posisi awalnya 60 derajat ditambah dengan delta theta-nya atau perpindahannya adalah 1440 derajat. Hasilnya 60 tambah 1440 1500 derajat. Kalau kita ingin konversikan lagi kepada pi ya, konversikan kepada pi radian, maka caranya 1500 dikali pi dibagi 180. Jadi kita coret, dapatlah 25 per 3 pi radian. Ya. Ini adalah menghitung perpindahan sudut atau posisi sudut pada gerak melingkar beraturan. Ya. Silakan nanti dilatih soalnya yang sudah diberikan. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Oke, kita pahami. Misalnya ada kasus seperti ini ya. Seorang berjalan. Kita pahami bahwa di gerak melingkar sendiri, apa hubungannya gerak melingkar sama gerak lurus? Itu kan ya. Di gerak lurus, besarannya adalah besaran yang menyatakan posisi dan perpindahan sebuah benda ya S ya. S itu adalah jaraknya kan ya, jarak total. Sementara kalau di gerak melingkar kita tulis GM ya, di gerak melingkar yang berubah itu adalah theta ya atau sudut. Nah, oke. Misalnya kasusnya seperti ini. Seorang anak ya berjalan dari titik A ya, ini sebuah lintasan jalan kaki gitu ya, lintasan lari ya. Ini dari A kembali lagi ke A, alias dari sini dia muter balik lagi ke A. Artinya kalau muter itu berarti satu putaran penuh ya. Kalau kita analisis dari sisi jarak, ya jaraknya itu adalah keliling lingkaran kalau gitu. Keliling lingkaran. Ya enggak? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran sendiri adalah ya ini dia berputar berapa derajat? 360 derajat ya. 360 derajat itu sama dengan 2 pi ya kan? Dikali dengan R jari atau V kali D sama aja kan ya, 2 dikali R kan diameter ya. Berarti S-nya sama dengan 2 VR atau 2 V ini adalah sebuah besaran yang menyatakan sudut ya, theta ya. Nah, berarti ternyata S itu hubungannya theta dikali dengan
R gitu ya. Kita set. Oke, ini rumusnya ya. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, berarti kecepatannya juga sama. Oke, kalau digerak lurus, kecepatan itu kan V ya. V, v adalah S per T kan, itu kan jarak dibagi waktu. Berarti apa hubungannya dengan gerak melingkar? Kita coba masukin S kan theta dikali R. Berarti kita masukin S-nya adalah theta dikali R dibagi dengan T. Nah, kita tahu bahwa theta dibagi T ini adalah omega ya. Theta dibagi T hasilnya omega. Jadi ini bisa kita tulis omega dikali R. Maka rumusnya V itu sama dengan kecepatan linier sama dengan omega kecepatan sudut dikali dengan R ya. Nah, ini kesalahan yang kedua ya. Keterangannya V di sini adalah kecepatan linier, omega kecepatan sudut, dan R adalah jari itu ya. Itu hubungannya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya seperti ini ya. Contoh soal kecepatannya pada gerak melingkar yang pertama. Sebuah roda dengan jari-jari 0,5 meter berputar dengan kelajuan sudut 30 radian per sekon. Kelajuan linier roda tersebut adalah, oke, kita tulis diketahuinya. Diketahui jari-jarinya 0,5 meter ya, dan bentar, kita berhenti di sini. Dan omeganya 30 radian per sekon. Ini tanya kelajuan linier atau V ya, jangan V. Kita tahu tadi persamaannya V adalah omega dikali R. Tinggal kita masukin omeganya 30 dikali dengan R-nya 0,5. 30 kali 0,5 dapat 15 meter per sekon ya. Lanjut. Ini latihan soalnya, nanti silahkan dicoba di buku catatan dan dikumpulkan. Selanjutnya kecepatan linier pada gerak melingkar. Oke, bagian kedua. Ini udah ada ini ya. Diketahui di soal ini bahwa kecepatan sudutnya, di sini ya, kecepatan sudutnya 40 radian per sekon. Jadi ini omeganya. Kemudian diketahui juga kecepatan linier laju arus sungai tersebut adalah 10 meter per sekon. Ini adalah laju liniernya. Ya, satuannya meter per sekon. Jika kincir jari-jari kincir air tersebut adalah yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Oke, kita tahu bahwa V adalah omega kali R, maka kita bisa peroleh R adalah omeganya dipindah ke bawah jadi V per omega. Kita masukin V-nya 10, omeganya 40. Ya. Sehingga 10 bagi 40 hasilnya 0,25 meter. Ya. Atau 25 cm. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan dan kita lanjutkan di ketiga. Yang ketiga di sini adalah kecepatan linear pada gerak melingkar yang ketiga. Oke, diketahui di sini jari-jarinya 0,4 meter dan berputar dengan kelajuan linier. Ya, ada kelajuan linier, V-nya 8 meter per sekon. Ditanya berapa kelajuan sudutnya? Yang ditanyakan omega. Kita jawab. Karena V sama dengan omega dikali R, maka omega sama dengan V per R. Ya. Kita masukin V-nya 8 dan R-nya 0,4. 8 dibagi 0,4 dapatlah 20 radian per sekon. Gitu ya. Ini contohan soalnya. Oke, selanjutnya terakhir adalah hubungan kecepatan sudut dengan frekuensi dan periode. Oke, misalnya ada kondisi seperti ini. Sebuah benda bergerak dari titik awalnya misalnya di sebelah ya, di sini ya. Di sini sampai ke sini lagi gitu ya. Berputar sampai ke titik ini. Kita tahu bahwa satu putaran penuh itu setara dengan 2 pi radian, ya kan, 360 derajat atau 2 pi radian. Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh kita tahu itu adalah definisi dari periode. Ya, jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Nah, rumus dari kecepatan sudut sendiri adalah omega sama dengan theta dibagi t, di mana
Karena theta itu adalah sudut, T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Kalau misalnya bendanya berputar satu putaran penuh, maka ya ini kan theta sudut yang ditempuh. T adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar atau waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berputar. Nah, untuk satu putaran penuh berarti theta-nya setara dengan 2pi. Dan T-nya waktunya setara dengan periode. Kenapa setara dengan periode? Karena periode adalah definisi untuk waktu satu putaran penuh. Ya, waktu yang dibutuhin untuk satu putaran penuh disebut dengan periode. Oke, maka kalau seperti itu kita bisa tulis kayak gini. Omega sama dengan 2pi per T. Ya, ini sebuah persamaan baru ya, hubungan antara kecepatan sudut dengan periode. Bagaimana dengan frekuensi? Kita tahu bahwa periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Berarti kita tinggal ganti aja periode itu adalah 1 per F kan. Nah, omega sama dengan 2pi per 1 per F. Nah, F-nya naik ke atas, hasilnya 2pi kali F. Oke, 2. Ya. Oke, kita coba contoh soal. Nah, sebuah roda bergerak, mesin berputar dengan kecepatan sudut sebesar 7pi radian per sekon. Hitunglah frekuensi periode dari roda penggerak tersebut. Oke, diketahui omeganya 7pi radian per sekon. Yang ditanyakan berapakah frekuensi, berapakah periode, gitu kan ya. Kita cari omega sama dengan 2pi kali F. Ya. Berarti kalau gitu F sama dengan 2pi per omega per 2pi. Ya. Omeganya di sini adalah 7pi. Berarti 7pi per 2pi. Pi-nya bisa kita coret jadi 7 per 2. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Ya. Selanjutnya, kita cari periode. Periode kan kebalikan dari frekuensi. Balikin aja. Ya, di 2 per 7. Gitu ya. Oke, ini latihan soalnya. Silahkan dikerjakan. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.